Mu'alim, apa Mu'alim? Agama Islam kan agama rahmat kasih sayang, agama yang tidak memberatkan kepada pernuiduan, perindividunya. Dan bagaimana menyikapi ada orang yang meninggal dari kalangan Ahlussunnah untuk menyiapkan tahlilan, apakah termasuk memberatkan bagi sebagian orang, terutama yang tidak mampu? Gini loh. Itulah kesalahan orang di dalam beragama, itu tidak secara totalitas memahami ajaran agama. Ketika orang meninggal, adabnya dulu, kita tanya adabnya dulu, supaya kita bisa menyesuaikan dengan saudara kita yang non ahli sunnah. Paham enggak? Meskipun mengakunya ahli sunnah. Ini ketika ada orang meninggal, bagaimana kita selaku tetangganya, sikapnya kita kayak gimana? Sikap kita menyikapi ketika ada seseorang yang ditinggal mati oleh saudaranya. Satu, kita harus takziah. Takziah. Datang ke rumahnya, doakan dia. Kemudian adabnya dalam syariat, kita mengirim makanan kepadanya. Siapa yang mengirim makanan? Kita selaku bukan keluarga orang yang ditinggalkan mati oleh mayitnya, bukan. Tapi kita selaku tetangga kirim makanan, kasihan. Dia sedang berduka, dia sedang berduka. Harusnya kita yang menyediakan makanan, ngasih dia udah nggak fokus masak. Ya udah kita kasih makanan. Kalau bisa kita suapin dah, paham? Ya tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kita suapi, paham? Kasih makanan. Itu adab-adabnya kayak gitu. Itu adab-adabnya. Namun kenapa kaum alim sekarang ada tahlilan? Gini loh, tahlilan itu gak wajib, enggak. Tahlilan itu gak wajib. Hukumnya wajib enggak. Kalau ada yang meninggal gak ada tahlilan, gak jadi masalah, gak wajib. Gitu kan? Cuman gini loh. Bagi kita sekarang, kita berbicara bagi kita kalau ditinggalkan mati oleh keluarga kita. Ketika kita punya keluarga, entah itu ibu atau ayah, entah itu saudara meninggal, bagi kita selaku saudaranya gimana? Pola pikir kita otomatis kayak gini. Ya Allah, orang tua saya sekarang meninggal, masuk ke alam kuburnya. Pola pikir saya pengen orang tua saya bahagia dalam kuburnya. Kan tentunya seperti itu. Sikap kita kepada keluarga kita yang meninggal. Pertanyaannya, kita di sana akan berpikir, gimana caranya agar orang tua saya selamat di alam kuburnya? Gimana caranya supaya selamat di alam kuburnya? Di sana ada amal-amalan yang bisa dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Di antaranya sedekah. Paham? Sedekah atas nama orang yang meninggal. Sampai pahalanya itu bisa membahagiakannya. Makanya ada yang namanya sedekah. Ketika sudah ada orang yang meninggal, kemudian nyiapin makanan, bagi-bagi ke tetangga, gak usah dicari, gak jadi masalah. Ada hadisnya kok. Apa hadisnya? Seseorang sedekah atas nama orang yang meninggal, gak jadi masalah. Riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sina Aisyah melihat ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Seandainya dia bisa berbicara, dia pasti pengennya sedekah. Ya Rasulullah, akana laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah kiranya sampai pahalanya kepada ibuku kalau saya sedekah atas namanya? Kata Nabi, na'am. Maka bagi orang silakan, bagi kita kalau punya keluarga meninggal, kita siapkan makanan bagi ke tetangga, gak jadi masalah, silakan. Itu ada hadisnya. Cuman gini, di samping itu bukan hanya sedekah, ada zikir. Ada zikir sebagaimana Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasillah Ali, beliau berkata di dalam tafsirnya, tafsir Kanjeng Syekh, gitu kan, beliau mengutarakan suatu hadis berikut di dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir radhiyallahu taala anhu, menceritakan tentang hadis Nabi tentang masalah pida sugro. Ada namanya pida sugro, ada namanya pida kubro. Kalian harus tahu, ada pida sugro, ada pida kub. Apa pida sugro? Membaca la ilaha illallah, membaca tahlil 70.000 kali.
Ketika seseorang membaca tahlil la ilaha illallah 70.000 kali, itu menjadi tebusan bagi itu orang dari siksa neraka. Minang kana mah nyuap lah. Kan masuk alam kubur teh orang teh bersalah. Di penjara kuduna teh, disiksa. Ngan orang masuk alam kubur mawa koper. Ngan lamun mawa koper isina duit mah diterima ku malaikat mungkar nakir. Isina naon? Tahlil 70.000. Itu disebut dengan pida sukro, tebusan kecil. Pida kubro 100.000 maca kul huwallahu ahad. Lamun tebusana leutik mah nya 70.000 laca tahlil. Lamun tebusana gede gimana? 100.000 baca naon? Kulhu. Silakan kalian cicil dari sekarang. Paham? Nu deuk kulhu cicil. Tahlil yang 70 ini pernah terjadi di dalam kitab karya Al-Imam Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala, Futuhatul Makkiyah kalau salah. Beliau Sarah Syu'abul Imaniyah, paham? Jadi beliau menceritakan dulu ada seorang pemuda yang terkenal kasyaf katanya. Dia bisa melihat alam-alamul ghaib. Diundang makan bareng, diundang saat makan bareng. Ketika diundang makan bareng dengan para ulama, tiba-tiba pemuda ini ketika mau makan dia teriak, langsung nangis, nangis dia. Atau yang sekelilingnya kan langsung, kenapa ini? Kenapa kamu? Ketika ditanya kenapa, saya melihat orang tua saya disiksa di alam kuburnya. Nangis. Barusan ketika baru mau makan, diperlihatkan oleh Allah orang tuanya disiksa di alam kuburnya. Ketika sedang nangis kayak gitu, di belakang ada ulama yang setiap malam baca tahlil 70.000 kali. Setiap malam loh, lain seumur hidup. Baca tahlil 70.000 kali. Setiap malam baca tahlil 70.000 kali. Itu ulama mencoba ngageretak dina atina. Ya Allah, tadi saya sudah baca 70.000 tahlil. Saya hadiahkan untuk orang tuanya. Baru ngegeretak kayak gitu di hatinya, tiba-tiba ini pemuda langsung Alhamdulillah. Tiba-tiba langsung Alhamdulillah loh pemuda ini. Alhamdulillah. Ketika pemudanya seperti itu, kaget. Kenapa lagi gitu kan? Ibu saya selamat, dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur, saya tidak tahu siapa sebabnya. Ulama di belakang dia tersenyum, kata ulamanya, shadaqah Rasulullah SAW, benar Nabi. Orang kalau baca tahlil 70.000 kali akan dibebaskan dari siksa. Mau siksa kubur atau pula siksa neraka. Makanya jadilah adat di tempat kita. Kalau punya keluarga meninggal, pola pikir kita agar selamat keluarga kita satu sedekah. Tapi kan bukan cuma sedekah makanan, ada atuh doa-doa anak. Baca we tahlilan. Tahlilan teh tadi 70.000 dibagi 7 hari. Dibagi 7 hari. Jadi sehari berapa? 10.000 dilihat orang yang hadir ternyata ada 100 orang. Kalau 100 orang supaya jadi 10.000 berarti berapa baca tahlilnya? 100 kali 100 berapa? 10.000. Makanya minimal kalau dulu orang itu, kalau ustadz zaman dulu, kalau mimpin tahlil tinggal nu hadir sabaraha, engkena teh hitungan tahlil nate bergantung ke sana. Kan kita teh ingin genap 70.000. Ketika beres 7 hari teh 70.000. Jadi ninggalin hadir, mendingan hadir contoh 100 orang leuwih, geus lah 100 atulah. Baca tahlilna teh 100. Kalau kurang dari 100 orang berarti tahlilna kudu leuwih, tong 100 engkena. Paham enggak? Bagaimana caranya supaya genap di 7 hari itu sudah 70.000 dihadiahkan kepada itu mayit. Paham enggak nih? Itulah yang dimaksud dengan tahlil. Wajib tidak? Enggak wajib, enggak jadi masalah. Sehingga jangan dijadikan sebagai beban. Kalau kita gak punya uang untuk berbagi, ya sudah gak usah jadi masalah, gak usah bikin tahlilan, gak haram kok, gak haram. Gak wajib, gak haram. Tapi saya pengen mendoakan, ya sudah tinggal undang aja tetangga, kemudian kita apa adanya ngomong ke tetangga, mohon maaf kita gak punya makanan untuk dibagikan, tapi saya pengen keluarga saya didoakan. Silakan, gak jadi masalah. Tetangga gak menuntut harus ada makanan. Kalau seandainya gak ada makanan, tetangga gak hadir, ya udah jangan bergantung kepada orang lain, paham? Seperti itulah orang. Kenapa kita bergantung kepada orang? Ketika gak ada yang mau mendoakan, oh tuh kan kalau gak ada makanan gak mau datang, ya itulah yang namanya orang kayak gitu. Gak usah ngomong tetangga kita juga kan seperti itu.
Ternyata bukan tetangga kita, kita juga gak akan datang kalau gak ada makanan. Ya sudah, gitu kan. Jadi jangan anggap bahwa ajaran agama ini memberatkan. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya anjuran, sunnah dan lainnya. Itu mah anjuran, gak wajib. Jadi silakan mau tahlilan, mau tidak, gak jadi